potong nih. Kadang-kadang tuh maaf ya rada gitu. Ketakutannya tuh terlalu berlebihan. Aduh, gue nggak punya masa depan. Gue takut sekolah di negeri. Ya. Dan Anta juga nggak pantas jadi nggak cocok. Cocoknya lagu-lagu Teresa Tang begini nih. Lu bisa nyanyi di gereja dia kata juga 6 kali ibadah 10.000 jemaat. Seneng dong. Saya bawa CD aja yang banyak. Saya pikir nanti kalau jual CD bisa belikin uang tiket pesawat. Shalom, kita ketemu lagi di podcast Open the Door, satu podcast yang kita dedikasikan untuk sekolah Kristen Kabar Baik. Nah, hari ini kita akan kedatangan tamu spesial dan memang selalu podcast Open the Door kedatangan tamu spesial, nggak ada yang nggak spesial. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, super sibuk, tapi masih mau menyempatkan waktu bersama-sama dengan kita. Nah, sebelum saya perkenalkan, di podcast ini ada ritual wajib. Yes. Kalau ritual ini belum dilalui, ini podcast nggak bisa jalan. Belum afdol lah ya? Nggak bisa, malah nggak bisa jalan, nggak boleh dijalankan. Oh, luar biasa ya. Nah, ritualnya itu adalah satu yel-yel, ada gerakannya kok, ya. Jadi, tok, oke, open the door. Kita coba ya kok. Oke ya. 1, 2, 3. Tok, oke, open the door. Wah, karena sekali jadi, langsung kita buka saja. Nah, kita ini kenapa bilang open the door? Karena kita pengen tamu-tamu spesial yang datang itu bisa membuka, menyingkapkan tabir yang tertutup kok. Wow. Mungkin banyak yang tanya, ini nama Koko yang sangat ganteng ini. Ini sebenarnya Koko siapa sih? Ada yang bilang Koko Jason, ada yang bilang Koko Jason Chang. Dari Hong Kong kali ya. Nah, hari ini kita kedatangan Ko Jason Irwanto Chang. Yang benar gitu ya? Betul. Nah, ya. Hari ini kita akan kupas, kita akan bongkar siapa sih sebenarnya Ko Jason ini. Kok saya pernah dengar cerita nih ya, kayaknya sekarang sih kok kayaknya etalasenya Ko Jason ini bagus, keren, kinclong gitu ya. Ini belum mandi. Belum mandi aja begini. Tapi saudara-saudara, kalau saudara-saudara tahu, jangan cuma dengar lagunya, tapi dengar kesaksiannya, kita baru tahu. Ternyata dia sama kita juga. Ada kisah susah di masa lalunya. Nah, kira-kira gimana sih? Kok Jason, kok sekarang bisa begini? Kisahnya kisah berkah. Ternyata dulunya kisahnya kisah susah. Gimana sih? Kok? Jadi, gini, kalau kita ngomong susah, semua orang pasti punya kesusahannya masing-masing. Ya. Tinggal proses. Karena saya percaya semua orang tuh punya prosesnya sendiri-sendiri ya. Siap. Jadi emang dulu kan papa saya kan orang susah, mama saya orang susah. Dan ternyata waktu nikah tambah susah. Lengkap sudah. Dan saya ini anak pertama laki-laki dari 4 bersaudara laki-laki. Jadi kalau anak pertama pasti tahu namanya hidup susah. Siap. Dulu saya bukan orang Kristen, bukan orang yang mengenal Tuhan. Bersyukur 2 SMP saya kenal Tuhan Yesus itu lewat retret sebuah gereja namanya GBI Rangkas Bitung. Dan waktu itu kita diajak dari Rangkas Bitung gabung ke GBI Sungai Yordan di Bang Dewa Ruji di Ciwidey. Awalnya janjinya mau jalan-jalan, ternyata retret dan saya nggak ngerti apa tuh retret. Ternyata disitulah Tuhan menyentuh hati saya. Dan disitulah disebut saya namanya Kristen, ikut Tuhan Yesus. Waktu ikut Tuhan Yesus masih susah loh. Tapi yang berubah ini responnya, imannya, bahwa dalam Tuhan itu masa depan tuh ada. Kalau kita lahir sebagai orang miskin, ya bukan salah orang tua kita, bukan salah kita. Tapi bagaimana cara kita mengakhiri
kemiskinan gimana caranya? Ya itu kita berjuang. Kita bertahan dalam proses, ya pegang tangan Tuhan pasti ya. Siap. Dan jangan jadi orang males. Dan saya percaya semua orang tuh punya talenta masing-masing. Dan itu kita fokus sama talenta kita kembangkan. Walaupun waktu itu saya nggak punya uang juga, saya belajar main piano sendiri. Dari main piano saya bisa bikin lagu. Saya itu sampai ikut lomba nyanyi dangdut, nekat saya ini. Dan ternyata menang gitu. Ternyata dalam sebuah proses malah kita makin dipertajam, makin menemukan tujuan hidup kita. Dan saya bersyukur walaupun prosesnya pahit sebenarnya ya, tapi ya dengan adanya proses di masa lampau, saya ada sampai hari ini. Gitu. Wow, keren. Jadi pernah ikut lomba nyanyi dangdut? Iya. Sebenarnya nggak bisa nyanyi dangdut awalnya. Kepaksa, nggak bisa. Karena kan teman-teman saya bukan orang seperti saya. Dan saya kan orang Banten, Iya. sekolah di negeri. Ya. Dan Mata juga nggak pantas jadi penyanyi dangdut. Nggak Cocoknya lagu-lagu Teresa Tang begini nih. Betul. Dan akhirnya ya saya ikut lomba itu dan akhirnya teman-teman saya mulai terima. Oh. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman menghadapi kesusahan, ternyata itu sebenarnya tuh Tuhan sedang menggali loh. Siap. Yang potensi yang sesungguhnya. Makanya kan emas itu kalau belum diproses nggak kelihatan emasnya. Betul. Betul nggak? Betul. Minyak tuh kalau belum diperas tuh kelapa, belum kelihatan minyaknya. Jadi terkadang kita perlu diproses, diperas, akhirnya kita sadar, oh kita punya minyak yang murni, emas yang murni, ada potensi yang hebat. Jangan lihat Jason yang sekarang udah jadi, tapi prosesnya, waduh luar biasa. Tapi saya bersyukur sih, makanya teman-teman kalau sekarang lagi hidup susah, merasa kok gue nggak punya apa-apa ya, nggak punya talenta, bohong. Semua orang punya talenta. Even pun satu, fokus sama satu talenta, jadi akan jadi berkembang dan jadi dua. Kuncinya konsisten, jangan males. Itu Siap. aja sih. Konsisten, jangan males. Iya. Wow. Nah, saya juga pernah dengar kesaksian Koko kena PHP ya kok di Surabaya ya kok. Kenapa? Katanya diundang Mau diundang, promosi. promosi. Jadi kalau kita jadi penyanyi baru tahun 2007 waktu itu deh. Ya. Ada gereja besar di Surabaya. Saya telepon tuh anak gembalanya. Ya. Sorry, yang telepon bukan saya, tapi ada nama teman saya namanya Reynold. Dia bilang, lu bisa nyanyi di gereja dia, kata juga. 6 kali ibadah, 10.000 jemaat. Seneng dong. Saya bawa CD aja yang banyak. Saya pikir nanti kalau jual CD bisa belikin uang tiket pesawat. Kan waktu itu kan uang semua sendiri. Tiket pesawat sendiri, makan sendiri, hotel sendiri. Ternyata sampai di Surabaya, di-cancel. Oh, udah kayak anak kecil, nangis di bandara. Datang hari Sabtu, tiketnya juga pulangnya Senin. Mau tuker ke Lion Air, nggak bisa, kayak tiket promo. Waduh, marah ya marah loh. Dan waktu itu saya telepon mama saya, kan masih ada wartel dulu ya, warung warung Bekasi. Telkom. Telepon, pontang-panting, mama kan udah jadi janda waktu itu, hidup sendirian, berjuang. Nah, namanya mama kan pasti akan lakukan yang terbaik buat anak gitu. Dapat duitnya, ditransfer, pulang naik pesawat yang baru, tiketnya mahal banget. Sampai saya komplain, Tuhan saya ini belum tampil loh. Dan akhirnya saya mikir itu ya, kok hamba Tuhan kok gini ya, kok namanya gembala kok gini ya, kok belum tampil, kok nggak dikasih kesempatan gitu. Ya. Tapi ya ternyata Tuhan tuh seperti bicara di hati bahwa kalau Tuhan udah manggil hidup kita sebagai hamba Tuhan, Tuhan tuh tanggung jawab. Walaupun terkadang terkesannya kekurangan, Ya. terkadang kesannya terlambat, rasanya kayak kurang diperhatikan. Ternyata itu proses saya itu menuju sebuah ya disebut apa kata maksimal. Dengan proses-proses ini saya membentuk diri saya harus nyanyi lebih bagus, bikin lagu harus lebih bagus. Jadi orang tuh mentalnya harus kuat. Namanya kita mencapai kesuksesan, pasti ada orang yang nyinyir, ada yang ngomong yang nggak bagus, makanya hidup jangan dari perkataan orang. Iya. Hiduplah dari perkataan Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu mengatakan kita itu adalah orang yang berharga, gitu. Siap. Dan saya bersyukur, saya akhirnya tetap bertahan, dan akhirnya, puji Tuhan nggak sampai 2 tahun lah ya, lagu saya Sentuh Hatiku diambil oleh RCTI. Kalau dipikir-pikir, saya nggak kenal sampai Hari Tanu sama Ibu Liliana. Tapi Tuhan pakai Impact Music, lewat Jeffrey Rambing, dipakai Maria Sandi, dan jadi soundtrack Sintro Natal. Disitulah orang mulai mengenal nama Jason sebagai songwriter. Belum jadi penyanyi. Sentuh Hatikunya meledak, baru orang kenal penyanyinya. Betul. Penyanyinya, songwriternya, ternyata songwriternya bisa nyanyi. Oh, akhirnya jadi penyanyi sekaligus. Oh, udah gitu. Wow. Lihat cara Tuhan kerja, nggak tanggung-tanggung. Sekali dapat 2 kail. Sentuh Hatiku itu kan ada di album Mimpi Jadi Nyata.
Salah. Hah? Bukan? Sentuh hatiku tuh keluar duluan 2006. Mimpiku menjadi nyata tuh 2008. Cuman di recycle ulang dengan versi Mandarin. Oh, I see. Gitu. Nah, sekarang mengenai mimpi menjadi nyata, apa sih sebenarnya latar belakangnya? Apa yang ingin diceritakan mengenai mimpi menjadi mimpi apa itu kok? Karena saya pernah bermimpi waktu itu kan zaman-zamannya GMB terkenal ya. Kapan ya bisa dikasih Timo Hede ya? Kapan ya bisa kayak Frankie Siombing, kayak Oh, Jody jadi Chandra? mimpinya pengen seperti mereka. Oh, Aduh, kapan ya kayak Jonathan Prawira bisa bikin lagu bagus ya? Itu cuma mimpi. Ternyata orang tuh harus bermimpi. Kalau kita punya mimpi besar, itu seperti visi yang besar. Kalau orang mimpi kecil, ya berarti mentalnya kecil. Makanya orang bermimpi ya bebas. Nggak apa-apa dong, mimpi nggak bayar. gratis, Iya. betul. Yang penting kalau kita punya mimpi yang besar, kita punya visi, misi, dan akhirnya kita punya semangat untuk ngejar gitu. Siap. Dan kadang-kadang dulu kalau dipikir-pikir ya, saya suka pegang kayak apa tuh namanya, center, belajar nyanyi, deket kolam, deket ranjang, seolah-olah banyak orang gitu. Sampai sebegitunya saking bermimpinya. Dan ternyata Tuhan tuh melihat mimpi. Seperti kan Yusuf juga dikasih mimpi. Ya. Bahwa bulan, matahari, dan 11 bintang akan tunduk sama dia. Dari mimpi itulah Yusuf pegang janji Tuhan dan jadi. Saya pun Tuhan kasih mimpi bahwa saya akan jadi seorang penyembah. Saya pegang janji Tuhan dan jadilah Jason hari ini seorang penyembah. Wow, jadi sah dong kalau kita boleh dong kita memiliki mimpi. Bahkan mungkin harus memiliki Harus impian. punya mimpi dong. Harus punya mimpi. Mimpi itu sama ambisi itu beda tipis. Ya. Kalau kita masih muda tuh butuh namanya ambisi supaya ada semangat. Ya. Tapi ambisinya harus dikontrol. Ya. Dengan apa? Firman, ada mentoring. Kalau kita ada mentor, kalau ada firman yang kita baca itu seperti menjaga kita jangan sampai kebablasan. Karena waktu dalam ambisi kita tuh kejar apapun yang kita mau, jangan sampai menghalalkan segala cara. Kalau kalian masih muda, punya mimpi jadi dokter, ya udah mulai belajar biologi yang pinter. Iya dong, Ya, ambisinya betul. pinter dong. Betul. Jadi murid yang terbaik, mulai ngeliat apa zaman YouTube sekarang, lihat-lihat segala sesuatu yang berhubungan dengan cita-cita kita, cari tahu. Zaman kalian tuh lebih beruntung loh. Ada Google, YouTube, zamannya saya mana Betul, ada. betul. Zaman kita masih ada RPAL, RPUL. Beda banget sama zaman Betul. sekarang, informasi gampang didapat semuanya. Jadi jangan malas untuk mencari hal-hal yang baru, untuk menggali sesuatu yang baru, mencari sesuatu untuk kebutuhan kalian. Pokoknya gali terus dan cari tahu gitu. Kita bicara tentang sekolah Kristen Kabar Baik nih ya kok. Sekolah ini kan memang punya satu misi, educate the marginal people. Bukan educate the poor people ya, tapi marginal people. Marginal ini berbicara tentang keterbatasan. Ada banyak orang tua ingin menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta yang menanamkan nilai dan karakter Kristus, tapi dompetnya terbatas kok Jason. Anaknya juga sebenarnya pengen sekali sekolah di sekolah demikian. Nah, sekolah ini hadir untuk menjawab kerinduan mereka. Tapi secara umum nih, ya, Ko Jason, kalau ada orang tua punya impian anaknya disekolahkan di sekolah swasta yang ditanamkan karakter Kristus, anaknya juga kebawa dalam impian itu, menurut Ko Jason nih, itu sebenarnya possible atau gimana tuh? Impian seperti itu boleh atau tidak boleh tuh? Boleh dong. Boleh ya? Masa nggak boleh? Malah bersyukur, ini kan ada wadahnya, ada sekolahnya. Dan ini kan malah sekolah Kabar Baik ini saya kan kurang tahu terus terang aja ya. Maksudnya kan ada sekolah yang punya hati mendidik dan tidak menganggap kaum-kaum yang lemah itu sebagai kaum yang terbelakang. Ya. Kaum yang nggak punya masa depan. Karena saya percaya bahwa kaum-kaum marginal ini semuanya tuh di mata Tuhan tuh sama. Ya. Kesempatannya pun sama. Saya aja orang kampung dari Rangkas Bitung yang orang belum tentu tahu juga Tuhan kasih kesempatan. Kuncinya adalah belajar merespon dengan benar. Kalau sekarang kalian dapat kesempatan di sekolah Kabar Baik, ya sekolah yang benar. Ya. Ada pengajaran firman, lakukan firman. Saya percaya bahwa orang melakukan firman selalu ada namanya kesempatan dan terobosan baru. Apalagi kalau memang sekolah ini menanamkan seperti Kabar Baik kan kayak pengajarannya sesuai dengan ajaran firman ya. Ya, betul. Saya percaya masa depan kalian itu udah Tuhan atur luar biasa lah. Siap. Gitu. Dan seperti tadi Ko Jason bilang, Koko bilang, harus konsisten dan jangan malas begitu ya. Emang. Anak sekarang itu menurut saya ya, jangan marah ya, lebih malas deh. Daripada kita dulu. Iya. Zaman kita tuh lebih fight loh. Ya. Saya ngeliat anak SMP, SMA sekarang tuh beda banget sama zaman saya. Zaman kita tuh nggak ada mungkin namanya gadget sih ya.
Zaman Betul. kita nggak ada handphone, kita masih main sama kumpul sama teman-teman. Sekarang mereka lebih cenderung ke selfish, diri sendiri. Yang penting gua suka, yang penting gua mau, lu mau apa. Sedangkan orang menjadi orang berhasil nggak begitu. Belajar mendengar, melihat, dan lu percaya bahwa lu bisa. Betul. Gitu. Dan kalau orang mau diajar, pasti jadi orang berhasil. Orang kalau nggak mau diajar, nggak bakal berhasil, percaya. Betul. Saya sampai hari ini aja, walaupun banyak lagu terkenal, kalau orang bilang lagu saya kurang bagus, saya terima. Karena masukan yang baik itu buat mengupgrade diri kita. Kalau bilang, oh, gue cukup dengan handphone seperti ini. Kalau lu kata cukup, kalau lu nggak lihat handphone yang lain, lu akan ketinggalan. Kata cukup itu ada. Apa Pak? Cukuplah kasih Tuhan sama hidup kita. Bersyukurlah dengan apa yang kita punya hari. Mungkin hari ini belum baik keadaan kita. Tapi kita cukup selama kita mau berjuang. Nah, kata cukup itulah yang akan membawa kita untuk mengerti bahwa kita harus lebih berusaha lagi. Siap. Ini kenapa pakai acara ini ya, motivasi? Ya, memang begini kok. Kisah hidup Ko Jason ini memang motivasional banget, jujur ya. Sebelum saya dengar kesaksian tentang, kisah susahnya Koko dulu. Saya berpikir sekinclong mukanya Koko itulah kisah hidupnya Koko. Emang kinclong ya? Kinclong, sampai sekarang juga kinclong. Ini katanya tadi belum dandan ya, belum dandan loh. Nah kok, berkaitan nih ya tentang kami, bahkan juga saya bersyukur Ko Jason juga mau ikut mensupport nih untuk mewujudkan impian anak-anak untuk punya gedung sekolah. Karena gedung yang dipakai oleh sekolah Kabar Baik ini adalah 3 gedung yang kita sewa kok. Yang mana setiap tahun kita juga berdoa semoga masih bisa dipakai, begitu ya. Nah jadi tahun ini anak-anak ini ingin punya impian, kita melangkah untuk bisa membeli sebuah tempat, akhirnya di situ benar-benar jadi permanen, ada sebuah sekolah yang nggak akan bertanya lagi tahun depan kita masih bisa sekolah di ruangan itu atau tidak. Nah memang dalam perjalanannya saya audiensi sama istri saya, audiensi ke banyak orang, dan mereka bilang, waduh Tanto, certi kamu untuk menggalang sedemikian. Is it worth? Wah, luar biasa tuh. Nah, ada yang bilang, aduh Tanto, lu jangan nekat kayak gitulah. Lu boleh mimpi, tapi lu mimpi jangan nekat ya. Ini namanya nekat. Cuma kan saya bilang tetap, enggak, saya tekad. Saya sepakat doa sama istri saya dan para pengerja, kami bertekad pisah. Dan yang luar biasanya nih kok, ketika banyak suara-suara yang agak berbeda dengan tekad kami, kami tahu ada satu pujian kok, ya, waktu yang tepat, yaitu pujiannya Koko ya. Nah cuma gini, lagu itu benar-benar menghibur dan memotivasi kami ya, bahwa tenang aja, ada waktu yang tepat. Dan kami ini juga mengimani bahwa this is the time, ya. Yesaya 60 ayat 1 sampai 22 pasti digenapi. Pintu-pintu gerbang pasti dibuka asal kami mau bangkit menjadi terang. Dan ayat 22-nya berkata, "Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya." Lagu ini seperti menjadi penguatan bagi kami. Lagu ini seperti menjadi peneguhan konfirmasi bagi kami. Nah, cuma ini nih kita buka. Sebenarnya lagu ini latar belakangnya nih lagu ini apa kok? Oh, lagu ini kan saya ciptakan waktu pelayanan di Amerika ya. Jadi saya tuh punya pergumulan hidup luar biasa, di mana saya punya masa lalu yang kurang bagus dan saya nggak mungkin bagikan. Ya. Saya rasa semua orang di masa kecil punya masa-masa terburuk, masa lalu yang orang nggak mungkin diceritakan. Sampai 30 tahun saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan nggak cabut duri dalam daging dalam hidup saya? Satu titik, ini lagu yang sangat, misalnya saya bikin lagu buat orang lain kan, karena saya merasa bahwa lagu ini Tuhan kasih buat nguatin saya pribadi gitu. Bahwa Tuhan tuh nggak selalu jawab apa yang saya mau. Seperti kan Paulus juga ngomong, kenapa duri dalam daging nggak diangkat gitu. Banyak hidup orang itu lebih fokus dengan apa yang dia mau, tapi bukan Tuhan yang mau. Ya. Tapi kalau Tuhan yang mau, walaupun kita punya keterbatasan, punya kekurangan, tapi Tuhan persiapkan hal yang di luar dari pikiran kita. Contoh, kalau saya ingat masa lalu saya, nggak mungkin saya seperti hari ini. Ternyata di balik luka yang saya punya, Tuhan pakai luka ini untuk tulis lagu-lagu hebat. Makanya Yesus itu mendengar lebih dari apa yang kita pikirkan. Pikiran kita tuh terbatas. Harapan kita tuh cuma sebatas apa yang kita mau. Tapi pikiran Tuhan tuh jauh lebih ke depan. Dia tahu yang terbaik sama hidup kita. Cuman kan nunggu waktu Tuhan tuh nggak mudah. Ya.
Tapi waktu yang tepat itu pasti akan datang sesuai dengan oke, lu udah siap. Nah, seperti kan kayak Pak Tanto mau bangun gedung sekolah. Ya. Menurut saya bahwa kalau orang bilang itu mustahil, malah itu terkadang buat saya itu harus melangkah lebih berani lagi. Kalau semuanya lancar-lancar aja, malah curiga saya. Karena untuk mendapatkan sebuah kemenangan besar, juga padang gurun juga luar biasa. Ya, pertempurannya juga besar. Biasa. Yang pasti malah yang ngomongin tuh malah, maaf kata ya, jangan salah paham. Orang-orang yang katanya beriman, yang katanya orang yang ngerti firman. Bukankah di firman pun juga sama? Yesus yang ngajar siapa? Ya ahli-ahli Taurat juga. Ya. Sama. Jadi intinya gini, buat saya gini. Selama itu pesan dari Tuhan, Tuhan yang akan cukupkan semuanya. Sesuai dengan waktunya yang tepat, dia akan cukupkan sesuai dengan apa yang Pak Tanto dan gedung sekolah ini butuhkan. Cara gimana? Biarin Tuhan yang kerja. Bagian kita adalah berusaha ya, mungkin cari dana, bikin acara malam dana, atau dengan berbagai caranya, nanti Tuhan yang akan kasih jalan-jalannya. Dan itu biasanya sesuai di luar, tidak sesuai nalar kita, beneran. Betul. Saya udah pikir-pikir ya ampun, kayak saya bukan latar belakang musik, gak ada keluarga yang bisa nyanyi, kok bisa ya? Ya itulah Tuhan. Ya. Kalau Tuhan bisa dibaca pikiran kita, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Jadi buat saya pesannya ya melangkah, tapi tetap pakai hikmat Tuhan. Jangan takut dan gentar, tembok kiri kok aja dihancurkan, yang katanya nggak mungkin. Betul, betul. Menara Babel yang didukung sama banyak orang-orang hebat, betul. Bukan Tuhan, karena kesombongannya. Jadi selama andalin Tuhan, percaya deh, selalu ada pertolongan Tuhan. Gitu. Mantap. Nah, saya juga cerita nih, di dalam kepanitiaan kita nih, Charity, ada satu nama yang di luar dugaan kami, yaitu Jason Irwanto Chang. Ada yang nanya, tunggu. Itu nama yang penyanyi itu bukan ya? Wah, yang bener nih, Tanto, lu bercanda kali ya. Jadi pada nggak percaya nih. Mana mungkin jadi tengah kesibukannya, masuk ke dalam kenekatan lu, masuk ke dalam imposibilitas yang tinggi ini. Nah, gimana tuh tanggapannya tuh? Kenapa mau sih nekat-nekat begini? Kok? Satu kan, saya kenal baik sama teman saya kan, teman sekolah. Tapi memang saya dari dulu juga, saya kan waktu saya merintis karir kan yang terima saya gereja kecil, komsel kecil, gereja yang banyak penyanyi nggak mau datang malah. Sorry kata banyak orang lebih memilih tempat-tempat besar ya. Iya. Tapi dengan ada tempat-tempat kecil itu seperti apa menetralkan hidup saya sih. Siap. Emang kita dapat berkat dari apa yang kita kerjakan, tapi di balik itu semua lakukan sungguh-sungguh. Jadi kalau saya ada tempat ini ya saya percaya rencana Tuhan ada buat gereja ini, dan saya berharap dengan kehadiran saya dan Michael Panjaitan bisa mengundang banyak orang untuk datang dan semua orang juga dijamah sama Tuhan, dan apa yang mau dicapai dari malam charity itu adalah benar-benar Tuhan genapkan. Amin. This is the time. Ini waktu yang tepat. Iya. Sekarang saya udah 16 tahun pelayanan, setiap saya pelayanan saya doa dulu. Beda sama dulu. Dulu semua saya ambil. Khotbah kantor lah, sekolah, apa juga saya kejar. Tapi setelah udah tambah dewasa, kita lebih memilah. Bukan memilah PK besar atau tempat besar sih. Saya lebih memilah bahwa kehadiran saya lebih diperlukan. Jadi kadang-kadang kita pelayanan satu tempat. Dampaknya yang dipikirkan ya. Iya. Kan banyak orang lebih memilih tempat subur. Betul. Saya belajar dari kisahnya Abraham dan Lot. Abraham itu kebagian sisa. Dan saya senang dapat sisa sekarang ini. Dulu saya senang mau yang pertama, sekarang enggak. Karena setelah saya pikir-pikir, saya udah dapatkan banyak hal dalam hidup saya sih. Saya lagi mencari sisa-sisa yang terbuang, yang dimana orang nggak mau, remah-remah, nggak apa-apa, maaf kata seperti anjing, nggak apa-apa. Malah saya pengen lebih, hidup saya tuh lebih berarti lagi sih. Karena kalau semua orang mengambil tempat subur, kasihan dong tempat yang kering. Betul. Jadi kita butuh menstabilkan, membalance hidup kita tuh biar lebih, melayani itu lebih sungguh. Siap. Lebih jujur lagi, lebih istilahnya lebih pakai hatinya Tuhan lah. Siap. Gitu aja Pak Tanto. Kan saya nggak tahu kondisinya gimana. Ini kan sudah tahu nih sekarang. Gitu. Mantap. Siap. Nah, saudara-saudara, luar biasa ya. Saya pribadi juga amazed dengan cara Tuhan untuk menghibur kami yang sedang berjuang dengan segala badai yang ada. Semakin banyak beraudiensi, rupa-rupa tanggapan orang kepada kami. Dan hari ini jujur kami sangat dikuatkan oleh kesaksian yang luar biasa. Ada banyak hal penyingkapan yang juga kami dapat. Ada banyak peneguhan juga yang kami dapat.
Ya, thank you. Mungkin ada yang ingin disampaikan di closing dari acara kami. Kalau saya cuma tutup dengan sebuah ayat sih. Saya suka banget ini ayat pegangan saya, Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kita lakukan, lakukan buat Tuhan aja. Jangan mikirin gimana hasilnya, tapi pikirin buat Tuhan aja. Nanti sisanya percaya deh, Tuhan yang kerja. Amin, amin. Termasuk soal apakah charity 25 Mei ini sukses atau tidak? Kasih buat Tuhan aja. Siap. Nanti Tuhan yang cukupin semuanya. Mantap. Itu aja sih. Kalau kalian lagi susah hari ini, pokoknya apa yang bisa dilakukan hari, lakukan aja. Jangan mikirin sesuatu yang belum kalian lihat, stres sendiri. Kan ada orang, maaf ya, bukan saya potong nih. Kadang-kadang tuh, maaf ya, rada bego gitu. Ketakutannya tuh terlalu berlebihan. Aduh, gue gak punya masa depan, gue takut kayak gini. Ya ampun, yang sekarang ada, lakukan aja yang baik. Dengan lakukan yang terbaik, nanti ada kesempatan terbuka. Nanti Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang baru, orang-orang yang hebat, orang-orang yang tepat pastinya. Ya udah, sekarang kalau lu lakukan yang terbaik, pasti ada orang lihat nggak? Ada dong. Betul. Ya, anaknya rajin banget ya, dipromosiin. Karena promosi Tuhan itu bekerja bagi orang-orang yang melakukan bagiannya. Bukannya sekedar cuma ongkang-ongkang kaki. Jangan sekedar doa aja, tapi do something gitu loh. Mantap. Ya, satu closing statement yang luar biasa. Saudara-saudara, saya percaya bukan cuma kami, panitia dari charity yang diberkati, tapi setiap kita mendengarkan konten yang kali ini bersama dengan Coach Jason Irwanto Chang, kita semua apapun yang sedang kita hadapi, kita sama-sama punya optimis yang setinggi yang dimiliki oleh Coach Jason. Terima kasih Coach Jason. Sama-sama Pak Tanto. Tuhan Yesus berkati. God bless you. Shalom. Shalom.